Gelombang PHK di tahun 2025 ini begitu mengerikan dan begitu hebat sih gitu ya. Nah, gimana supaya kalian ini gitu ya, atau kita tetap tenang bisa menghadapi badai PHK ini gitu, atau ibaratnya adalah bagaimana sih menyikapi badai gelombang PHK di tahun 2025 ini gitu ya. Kalaupun seandainya kita kena gitu ya, tidak terlalu signifikan berdampak pada kehidupan kita. Sebelum aku bahas nih gitu ya, jangan lupa di subscribe dulu dan di like dan komen juga dan di share juga supaya teman kalian juga bisa dapat manfaatnya dari video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, gimana sih cara kita menyikapi gelombang PHK di tahun 2025 gitu ya, supaya kehidupan kita kalau misalnya kena gitu ya, kehidupan kita tidak berdampak signifikan. Yang pertama adalah memperbaiki manajemen keuangan kalian. Kalau nih buat kalian yang selama ini sudah menerapkan manajemen keuangan atau financial gitu ya, plan yang bagus, ini tidak akan worry gitu ya. Kalian sudah tenang-tenang aja, aku udah menerapkan di plan-plan gitu ya. Jadi kalian sudah punya dana darurat, kalian sudah punya asuransi, kalian mungkin sudah punya A, B, C, D, E gitu ya. Nah, it's okay gitu. Tapi kalau buat kalian yang belum nih gitu ya, manajemen keuangannya tidak bagus, finansialnya plannya juga nggak amburadul gitu, ini pas banget buat kalian. Yang pertama adalah hindari hutang gitu ya. Jangan pakai pay letter kalau beli, apalagi kalian pinjol, udah jangan hentikan, hindari pokoknya yang namanya utang-utang, entah itu utang ke temen, utang ke bank, pinjol dan sebagainya. Oke? Terus yang kedua adalah jangan membeli barang-barang yang tidak penting. Ini pernah aku bahas nih, barang apa saja sih yang harus kalian hindari di tahun 2025 untuk dibeli gitu ya. Kalau kalian belum menonton videonya, bisa kalian cek aja ya, klik aja gitu ya, ada pokoknya di video sebelumnya. Nah, aku bilang aja, salah satunya adalah misalnya gini, kalau kalian nggak butuh baju gitu ya, ya udah jangan beli baju untuk fashion supaya kelihatan bagus dan sebagainya, hindari hal semacam itu. Atau kalian pengen handphone baru gitu ya, kalian pikirin deh itu kebutuhan atau keinginan gitu ya. Kalau bisa dipending dulu gitu ya. Oke, terus yang ketiga apa gitu ya, selain hindari hutang, terus beli sesuatu hal yang ini nggak penting. Ketiga adalah siapkan dana darurat gitu ya. Waduh, gimana nih caranya sisipin 100, 200, 300 buat biaya-biaya yang nantinya misalnya itu terjadi kalian bisa bayar atau tidak mengurangi keuangan kalian secara signifikan. Terus yang keempat apa? Hemat yang pasti gitu ya. Hemat itu dalam arti misalnya nih kalian setiap hari ngopi, ya udah deh kopinya pakai kopi saset aja, beli sendiri, jangan beli yang di jalan dan sebagainya. Pokoknya bagaimana caranya yang misalnya pengeluaran setiap bulan tuh katakan di angka 10, gimana caranya bisa nggak kalian tekan menjadi angka 7 bahkan 6 mungkin gitu ya. Jadi memang harus hidup berhemat dulu gitu. Nah, langkah selanjutnya apa nih gitu ya. Yang kedua adalah menyiapkan gitu ya, atau menambah pendapatan kalian. Gimana caranya menambah pendapatan sedang aku masih kerja nih di kantor yang misalnya office hour dan sebagainya, gimana mau mendapatkan dari mana gitu ya. Ya, kalian bisa jadi freelance. Freelance tuh banyak banget. Kemarin juga aku sudah bahas nih di video sebelumnya tentang freelance apa gitu ya. Freelance apa aja yang potensinya sangat bagus gitu ya. Dan itu dijelasin lebih detail. Tapi yang pasti adalah kalau misalnya kalian bisa tuh skill kalian apa nih gitu ya. Misalnya kalian skill kalian nulis, kalian bisa jadi copywriter. Kalau atau mungkin kalian nulis apa gitu ya, artikel dan sebagainya, jasa penulisan dan sebagainya. Terus apalagi misalnya kalian bisa edit, kalian bisa jual jasa editnya dan sebagainya, atau desain kalian kan jual di Canva dan sebagainya. Itu banyak sih sebenarnya, dan aku tidak membahas itu karena memang sudah aku bahas di video sebelumnya. Kalau kalian mau lihat, klik aja video sebelumnya. Terus apalagi gitu ya, dari apalagi kalian kalau misalnya ini bisnis sampingan gitu. Tapi hati-hati nih, bisnis sampingan ini saranku adalah bisnis yang memiliki resiko sangat rendah gitu ya. Apa gitu ya, kalau bisnis sangat rendah tuh apa gitu ya. Kalian bisa mulai dari misalnya kalian bisa jadi kayak misalnya ternak gitu ya. Ternak kalau misalnya di desa atau misalnya tempat kalian agak sedikit masih longgar gitu ya, kalian bisa ternak kayak marmut mungkin, kalian bisa ternak ayam gitu kan,
terus bisa mungkin ternak apa lagi ya, yang tidak terlalu banyak memakan tempat dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya ternak ayam kan kalau kayak di rumahku gitu ya, di desa gitu, ternak ayam kamu beli 300-400 ribu gitu ya, jadi kayak babon satu, jago satu gitu ya, kan cepet tuh beranaknya dan sebagainya. Memang tidak mudah, tapi apa namanya, dalam 1 tahun 2 tahun gitu ya, kalian bisa bisa buat tabungan dan itu bisa dijual gitu ya. Apalagi bisnis lainnya adalah mungkin nih gitu ya, kalian jadi apa ya, buka gitu ya, toko sayur di rumah kayak gitu ya, dengan modal ya 200-300 gitu ya. Memang capek gitu ya karena harus double job gitu ya, tapi ya itu memang kalau kita mau dapat tambahan gitu ya, memang kita harus double job gitu. Itu sih beberapa hal yang bisa kita persiapkan gitu ya, supaya kalau misalnya kita kena badai PHK gitu ya, kita tetap masih survive gitu. Karena kalau misalnya kalian mau bisnis yang besar juga gitu ya, aku pikir sih jangan dulu, karena high risk banget, kecuali kalian memang punya uang yang sangat nganggur sekali gitu ya. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau kalian punya saran-saran boleh banget gitu ya, mau komen-komen di bawah, mau ngasih saran, mau sharing dan sebagainya boleh banget. Bye bye and see you.